Salam, Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kita Azim dan Fawas. Teman-teman, sekarang video kita berjudul Uma buat SIM C tanpa sogok, tanpa calo di Polresta Mataram. Teman-teman, SIM itu kepanjangan dari Surat Izin Mengemudi. Kata Uma, buat SIM itu untuk mentaati pemerintah selama perintahnya tidak mengandung kemaksiatan. Teman-teman, buat SIM juga tidak boleh dengan suap atau sogok. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "La'natullahi ala rashi wal murtashi." Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah bersabda, "Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap." Jadi kita harus berusaha mentaati penguasa dengan cara-cara baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun cara tersebut sulit, selama masih bisa ditempuh, maka kita tetap menempuh cara yang halal. Tapi jika semua persyaratan, berkas-berkas dan segala hal yang dibutuhkan telah dipenuhi dan surat itu memang menjadi hak kita, namun petugas tetap ngotot tidak mau memberikan hak kita, maka ketika itu kita dibolehkan melakukan suap dalam tanda kutip demi untuk mendapatkan hak kita tersebut. Wallahu a'lam. Uma, bagaimana sih caranya buat SIM C? Untuk membuat SIM C, kita harus memenuhi persyaratannya, yaitu 1. Memiliki KTP yang masih berlaku, di mana usianya tidak boleh kurang dari 17 tahun. Yang kedua, mengisi formulir permohonan surat izin mengemudi sesuai kendaraan yang dioperasikan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Ini dibuktikan lewat surat keterangan sehat dari dokter atau dari fasilitas kesehatan. Yang keempat, lulus ujian teori dan ujian praktek. Dan yang kelima, membayar biaya untuk pembuatan SIM baru. Untuk SIM C ini, biaya PNBP-nya sebesar Rp100.000. Dalam ujian teori, kita menggunakan komputer dan soalnya dalam bentuk gambar bergerak yang ada suaranya. Kita harus cocokkan apakah peraturan lalu lintas yang disebutkan sesuai dengan gambar tersebut dengan pilihan jawaban benar atau tidak. Untuk materi ujian, teman-teman Azim Fawas Channel bisa mencari di Google atau YouTube. Di sana banyak sekali penjelasannya. Jika tidak lulus ujian teori, maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kembali 7 hari kemudian. Jika lulus ujian teori atau tes komputer, maka ujian dilanjutkan ke ujian praktek. Dalam ujian praktek, pemohon akan dipersilahkan untuk mengemudikan motor secara lurus, zigzag, dan membentuk angka 8. Dasar hukum untuk ujian praktek adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Semua aturan hukum tentang pembuatan SIM di Indonesia juga ada di peraturan tersebut. Untuk teman-teman Azim Fawas Channel yang mau mengikuti ujian SIM, sebaiknya membaca peraturan tersebut terlebih dahulu dengan seksama, agar tahu apakah ujian yang kita lakukan sudah sesuai atau belum dengan peraturan tersebut. Jika tidak lolos pada ujian praktek yang pertama, pemohon akan bisa mengikuti tes praktek ulang seminggu atau 2 minggu sesudahnya.
Pastikan ketika melakukan ujian ulang, kamu sudah belajar dan berlatih terlebih dahulu ya. Dan di Polresta Mataram, kalian diizinkan untuk latihan di sore hari di tempat ujian praktek tersebut. Tentunya setelah meminta izin kepada Bapak polisi yang berjaga di sana. Mereka baik-baik kok. Bahkan ada yang bersedia mengajari. Setelah lulus semua ujian SIM, pemohon SIM akan memasukkan berkas ke loket pencetakan SIM, yang mana sebelumnya melakukan proses identifikasi. Caranya mengisi tanda tangan, sidik jari, dan foto. Semua proses ini dilakukan secara digital. Teman-teman Azim Fawaz Channel, mengikuti ujian SIM ini sangatlah penting demi keamanan berkendara di jalan raya. Dengan mengikuti ujian SIM ini, kita lebih memahami aturan lalu lintas. Kesadaran berlalu lintas orang NTB masih kurang baru benar. Kalau dibilang kesadaran berlalu lintas orang NTB masih kurang baru benar. Ya, itu baru benar. Tapi kalau dibilang SDM orang NTB rendah, saya keberatan. Ya, karena saya asli NTB. Ya, di NTB ini bukan kita bodoh. Kesadaran berlalu lintas yang kita kurang karena membenarkan kebiasaan. Kebiasaan mana yang dibenarkan? Yang kayak tadi saya ngomong, rumahnya dekat, tidak pakai helm. Seperti penjelasan Bapak penguji tersebut, kesadaran lalu lintas di Provinsi NTB masih sangat kurang karena masih membenarkan kebiasaan. Maka, tujuan pembuatan SIM ini akan tercapai jika masyarakat NTB mau melakukan pembuatan SIM secara benar sesuai prosedur yang berlaku tanpa menyuap atau menyogok, sehingga kompetensi mengemudi di Provinsi NTB khususnya Kota Mataram bisa benar-benar dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor. Dikutip dari Tribun News, Jumat 1 Maret 2019, Bapak Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengatakan, selama ini masih ada kekeliruan persepsi di sebagian warga masyarakat terkait dengan fungsi surat izin mengemudi atau SIM yang diberikan kepolisian. Bapak Krisnanda mengatakan, masih ada anggapan bahwa SIM hanya diperlukan untuk pelengkap saat kita berkendara agar tidak kena tilang oleh Polantas. SIM sendiri merupakan bukti sahnya seseorang untuk diperbolehkan mengemudi kendaraan di jalan, dengan kemampuannya yang mumpuni sehingga tidak menjadi penyebab kecelakaan. SIM merupakan hak istimewa yang diberikan kepada seseorang untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Hak istimewa tersebut diberikan karena orang yang bersangkutan telah lulus ujian dan diakui memiliki kompetensi secara teori maupun praktek mengemudi kendaraan bermotor, ungkap Bapak Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribun News.
Nah, teman-teman Azim Fawaz Channel, bisa jadi banyaknya kecelakaan oleh pemilik SIM yang terjadi akibat dari pemilik SIM melakukan pembuatan SIM tidak melalui prosedur yang benar alias menyogok atau menyuap. Jadi, ini pelajaran untuk kalian ya, agar ketika dewasa nanti melakukan pembuatan SIM secara benar. Iya Uma, insya Allah. Terima kasih penjelasannya Uma. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Ya, Mama sedang melakukan ujian praktek SIM di Polres Mataram. Ayo Bu. Nah. Ya, ke kanan, ke kiri. Oke Bu. Oke, semangat Bu. Ini anaknya dia mau jadi YouTuber, dia mau membuat masukkan di YouTube mawaknya. Bisa dicari sama Pak Supriyadi tadi. Jadi sana. Mantan itu punya bapak tua. Ketemu situ sama mantan anak buah saya. Ya itu tadi mau ketemu sama situ Pak. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warga Kota Mataram. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan SIM C dari